Nah, gila guys. Sekarang saya diundang langsung sama Bapak Pertamina Blora, Jawa Tengah. Pertamina Cepu, siapa yang nggak kenal Pertamina Cepu? Sekarang saya diundang oleh asisten manajer Pertamina Cepu, yaitu Bapak Ardi, atau biasanya saya panggil Mas Ardi. Beliaunya masih kepala 3 sih, tapi anehnya masih tampan, keren, tapi beliau dikenal sebagai sosok orang yang tenang dan berkarismatik. Nah, beliau ini membuat channel Tembikar, Temu Bincang dan Karir. Nah, pertama kali launching saya diundang, deg-degan guys, tapi karena demi channel Indonesia Pinggiran, makanya yang belum like, komen, subscribe, dan share yang banyak-banyak biar saya lebih semangat lagi. Oke, tonton terus, tunggu nanti hasil podcastnya yang collab sama Tembikar sama Indonesia Pinggiran. Tonton terus ya, tonton terus. Oke. Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama saya Ardi dalam Tembikar, Temu Bincang dan Karir. Nah, sahabat, kita masuk lagi kepada sesi bertemu dengan seseorang dan kita berbincang-bincang atas apa yang ia raih. Kali ini kita kehadiran seseorang, anak muda yang berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan prestasinya yang luar biasa, mengharumkan nama daerahnya bahkan sampai tingkat nasional. Bidang ini menarik, tidak semua orang bisa menggelutinya, pastinya butuh skill khusus. Nah, siapa tahu dari sahabat Tembikar semua ada yang sedang menggeluti bidang yang sama. Penasaran pastinya, ini kita panggil Mas Soleh. Selamat datang Mas Soleh. Selamat datang di Tembikar ya. Disapa dulu sahabat Tembikar. Halo sahabat Tembikar, Temu Bincang dan Karir. Wah, ini sesuai namanya ya. Kita ketemu dengan Mas Soleh di sini. Kita coba ngobrol-ngobrol santai Mas Soleh ya. Oke. Mas Soleh, ini mungkin sahabat semua pengen tahu Mas Soleh ini siapa dan dari mana, lalu juga apa sih prestasinya. Tapi kalau melihat dari apa yang Mas Soleh gunakan pakaiannya ya, pasti sahabat sudah bisa mendebak lah prestasinya di bidang apa. Yep, bidang olahraga salah satu bela diri ya, yaitunya pencak silat, luar biasa. Nah, seperti apa prestasinya nanti kita coba kupas lebih jauh. Kita ingin tahu dulu tentang Mas Soleh. Mas Soleh asalnya dari mana Mas? Oke, saya asalnya dari Tuban. Mohon izin perkenalkan diri Mas ya. Boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Tembikar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Salahuddin. Nama panggilan Soleh Salahuddin. Ya. Oke, panggilannya? Nama akrabnya panggil Soleh. Oke. Saya kelahiran Tuban 98 11 30. Tahun 98 bulan 11 30 November. Jadi lama yang lalu ya. Oke. Lalu Mas Soleh kalau boleh tahu pendidikannya nih, jenjang pendidikannya dari sekolah dasar mungkin di mana dan kuliahnya juga di mana gitu Mas Soleh. Nah, untuk pendidikan saya SD itu di Kecamatan Palang SD 1. Nah, itu yang terbaik di Kecamatan Palang Tuban. Oke, SD berapa namanya? SD 1. SD 1 Palang ya? Iya. Oke, terus berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun. Gak ikut percepatan gitu ya? Oke, terus setelah SD Palang? Nah, setelah itu saya kan ingin SMP, cuman sama orang tua saya nggak boleh. Tapi kenapa nggak boleh? Nggak tahu. Karena akhirnya sanawiyah, jadi kayak madrasah. Saya paham. Mungkin alasannya agar lebih mendalami ya, ada keagamaannya gitu. Karena kalau SMP seperti sahabat tahu kan tidak banyak pelajaran agama, walaupun ada ya, tapi porsinya tidak sebanyak dari kalau sanawiyah gitu ya. Jadi sekolah menengahnya di sanawiyah. Di sanawiyah. Sanawiyah mana? Sanawiyah Kecamatan Palang juga. Sama-sama di Palang. Iya. Oke. 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kirain sempat nggak naik kelas gitu ya. 3 tahun. Lalu setelah sanawiyah mandong ya? Enggak. Oh enggak malah. Terus kemana? Habis itu kan ingin lagi ke SMA Tuban Negeri Tuban, SMA 1 Tuban yang terbaik itu. Cuman sama orang tua nggak boleh lagi, jadi ikut Alia. Oh Alia, ya bener ya Alia. Bang dibilang nggak bener tadi. Oke, dari sanawiyah ke madrasah Alia.
Aliyah negeri. Enggak, Yang di mana? Aliyah swasta. Apa namanya? MA Al Mustafawiyah Palang. Di Palang juga. Di Palang juga. Oh, oke, 4 tahun. 3 tahun. Nah. Kalau 4 tahun 3 kelas ya. 3 kelas. Oke, waktu itu waktu Sanawiyah dan Aliyah sempat tidak sesuai dengan keinginan. Apa yang Mas Soleh rasakan? Maksudnya, aduh ini kok saya pengen ini orang tua nggak ngasih gitu. Tapi kok masih tetap dituruti gitu. Gimana Mas Soleh? Ya namanya juga orang tua yang mengasih makan saya, terus intinya yang menafkahi lah dari kecil sampai dewasa. Iya. Masa saya nggak nurut? Dan pastinya orang tua pasti sudah tahu ya apa, kalaupun kita pengennya seperti ini, orang tua sebenarnya lebih tahu apa yang kita butuhkan ya. Jadi dia lebih memahami anaknya seperti apa gitu. Mungkin dari situ ya, akhirnya memenuhi. Nah, sebenarnya kalau sanawiyah ke aliyah lumayan ya, artinya ini pendidikan agamanya kenceng banget. Biasanya nih Mas Soleh ya, biasanya jarang, saya nggak tahu ya. Tapi sahabat tembikar mungkin sepakat sama saya, jarang yang setelah sanawiyah itu ngambil kuliahnya negeri. Kebanyakan ngambilnya ya yang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Kalaupun negeri ya mungkin UIN gitu ya, Universitas Islam Negeri. Nah ini kuliahnya kalau nggak salah nggak di UIN ya? Di mana kuliahnya Mas Soleh? Alhamdulillah saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Oh, apa tuh? Singkat apa tuh? UM. Bukannya UM itu Universitas Malang ya? Benar. Universitas Muhammadiyah. Bukan. Itu UMM. Itu UMM. Oh, kalau UM Universitas Negeri Malang. UNM aja dong kalinya. Nggak tahu rektornya. Tunggu, ini menarik ini. Ada UMM, ada UM, ada UNM. Iya. Kalau yang Universitas Negeri Malang UM. Kalau Universitas Muhammadiyah Malang UMM. Kalau UNM nggak digunain. Kalau UNM itu Makassar, Universitas Negeri Makassar. Oh iya. Aduh ribet ya. Makanya jangan M dulu deh awalnya ya. Oke, pokoknya UM Universitas Negeri Malang jurusannya. Alhamdulillah saya mengikuti bidang saya, potensi saya, jadi saya mengambil olahraga. Oh, itu jalur tes atau jalur ini ya, undangan ya waktu itu ya? Saya jalur SBMPTN. Oh, jadi tes ya? Tes. Oh, ngambil jurusan olahraga. Yeah. Nah, sesuai dengan bidangnya katanya sahabat, karena Mas Soleh ternyata dari dulu sudah menekuni yang namanya olahraga fisik, yaitu bela diri pencaksilat. Nah, kalau boleh tahu Mas Soleh, sebelum kita tentang kuliahnya ya, silat sejak kapan? Saya silat, mungkin saya belajar silat itu dari kecil ya Mas ya. Soalnya saya dulunya ya nakal, berantem sama teman sendiri. Nah waktu itu umur berapa ya? SMP kelas 3 itu umur berapa? SMP kelas 3 itu biasanya umur 85 tahun kayaknya. Mungkin umur 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun saya baru belajar silat, diarahkan sama orang tua. Oh, dari kecil sebenarnya sudah ikut bela diri, namun yang lebih terarah itu sejak SMP. Iya, SMP kelas 3. Kelas 3, usia 15 tahun lah ya. Diarahkan itu ikut sebuah perguruan pencaksilat gitu ya. Iya, apa namanya Mas? Perguruan PSHT, Persaudaraan Setia Hati Ternate yang ada di Madiun. Oh, Persaudaraan Setia Hati Ternate yang ada di Madiun. Artinya PSHT ini banyak ya? Banyak orang. Dan hampir di semua daerah. Hampir seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada. Saya tadi baru mau nanya di Sumatera ada enggak? Jadi kalau seluruh dunia ada berarti ada semua ya. Tapi di Sumatera juga ada. Ada. Wow. Oke, luar biasa ya. Apa tadi namanya? PSAT, Persaudaraan Setia Hati Ternate. PSHT. Iya, berarti luar biasa. Nah, menggeluti pendidikan yang lebih terarah itu di saat SMP, masuk perguruan pencaksilat, dan itu dia izin orang tua dan keinginan sendiri. Nah, waktu itu kan udah kelas 3 SMP ya, sanawiyah, tidak terganggu antara sekolahnya pendidikan karena mau tamat ini dengan pencaksilatnya gimana? Pertama sih belum disetujui sama orang tua, cuman saya sendiri yang nakal, ingin keinginan untuk belajar pencaksilat, ya udah masih gerenjel. Kalau bahasa Jawanya itu nggak enak hati orang tua. Sebenarnya belum mau legowo. Ya, legowo, gerenjel.
gerinjel. Ya, gue nonton masih gerinjel. Gerinjel. Nah, terus akhirnya Mas nerima. Iya, menerima. Nah, waktu itu kan udah mau lulus sekolah ya, tapi ada hambatan nggak? Sempet sih. Jadi nilai tapi tetap. Nah, saya punya teman itu orangnya sering ngajak saya belajar. Jadi waktu latihan saya dipanggil. Iya. Kalau belajar tetap. Oke, belajar tetap. Latihan pencaksilat tetap gitu ya. Lalu terus sampai aliyah juga masih latihan, masih perguruan yang sama. Perguruan yang sama sampai sekarang. Sampai sekarang perguruan yang sama. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sejak kapan mulai mengikuti yang namanya kejuaraan? Pasti kan itu kan nggak langsung serta-merta latihan langsung ikut kan, pasti ada prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa? Mungkin banyak sahabat tembikar di rumah yang ingin juga, baik itu anaknya ya ataupun dirinya sendiri pengen ikut bela diri gitu. Itu prosesnya gimana? Awal daftar, latihan, terus urutannya harus jadi apa dulu, seperti itu gimana Mas? Nah, untuk proses awalnya itu saya kan mengikuti persyaratan Universitas Ternate. Pertama itu saya belum mendapatkan sabuk, jadi ikut latihan dulu. Ya push up, sit up, semua bla 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 seperti yang anak karate yang seperti bela diri lainnya lah. Nah, latihan habis itu enggak ada sabuk sama sekali. Belum. Dikasih sabuk putih gitu enggak? Belum. Oh enggak ya. Kalau pertama kali itu saya sabuk hitam. Kalau di Ternate sabuk hitam. Oh, malah hitam. Sebentar. Awal latihan tanpa sabuk. Tanpa sabuk. Nanti pas sudah naik diterima dikasih sabuk tapi warnanya hitam. Tapi proses dulu. Proses dulu baru dapat hitam. Iya. Artinya pada saat hitam itu sudah resmi lah ya, sudah resmi. Tapi kalau belum sabuk itu masih penerimaan. Penyesuaian dulu. Oke, setelah itu dapat hitam. Dari tanpa sabuk ke hitam itu berapa lama durasinya? Saya hampir 1 tahun. Hah? Hampir 1 tahun. Lama juga 8 ya? bulan. Hah? 8 bulan. 8 bulan hampir 1 tahun. Kurang lebih 8 bulan baru dapat hitam. Berarti ini benar-benar digodlok banget ya. Iya. Ya. Pokoknya nggak boleh sembarangan, nggak boleh ya. Benar-benar fisik dan mental diasah. Nah, setelah dapat hitam, berarti itu sudah aliyah ya? Atau masih akhir-akhir sekolah sanawiyah? Itu mulai kelas 1. Kelas 1 aliyah. Baru dapat hitam. Iya. Nah, itu sudah dari saat itu berarti kan hampir setahun udah merasa artinya udah betah atau pengen keluar, ada nggak rasa seperti itu di awal-awal latihan? Alhamdulillah, karena passion saya dari kecil suka pencaksilat, jadi saya enjoy nyaman aja untuk belajar pencaksilat. Oke. Untuk nggak ada beban gitu ya. Terus digodlok dengan fisik itu juga aman-aman aja. Aman aja. Oke. Nah, sampai akhirnya dapat sabuk hitam. Lalu kapan mulai terpikirkan ini dulu kan pastinya kalau Mas Soleh bilang tadi pengennya karena nakal ya, pengen punya kemampuan bela diri. Nah, kapan ada terpikirkan ini ternyata bisa jadi prestasi gitu? Itu pas kapan, Mas? Nah, itu waktu ada kayak sambung ya. Kalau di orang Jawa itu bilangnya sambung, tapi kalau di atlet itu tarung. Waktu itu ada tarung dan saya itu melawan di Kecamatan Palang itu yang paling hebat. Itu tahun berapa? Waktu masih sabuk hitam? Iya. 2014. Baru setahun berarti ya? Iya. Oke, sudah melawan orang yang hebat. Iya, soalnya itu sekelas sama saya. Sekelas kelas D remaja, waktu masih remaja. Itu kelas di pencaksilat atau kelas di sekolah? Kelas di pencaksilat. Kelas di pencaksilat satu kelas ya, satu level. Kelas. Itu tarung. Alhamdulillah saya unggul. Jadi saya dari tersorotan dari pelatih Kecamatan Palang itu, wah ini kelihatannya bagus, bisa nih, berpotensi. Gara-gara melawan orang tersebut, akhirnya para pelatih melihat adanya potensi dari Mas Soleh untuk ikut ke kejuaraan. Nah, langsung saat itu juga ikut atau ada proses lagi? Proses lagi. Nah, latihan lagi. Oke, naik sabuk nggak tuh? Belum. Masih belum juga. Belum. Sabuknya ada berapa sih? Maksudnya ada berapa tahapan sih? Kalau sabuknya itu pertama ada hitam. Jambon itu warna pink. Jambon itu pink. Oke. Hijau saya pink belum pernah lihat sih ya, pakai pink ya. Hijau terus sama putih. Nah, kalau sudah mau ngelatih itu ori.
Mori, warna apa tuh mori? Putih, nggak ada warna hitam. Mori itu putih. Putih. Kalau nggak ada putih hitam. Hitam. Oh, balik hitam Enggak, lagi. canda maksudnya. Oh, Mori itu semua putih. semuanya putih. Putih, mori. Oke, mori. Nah, berarti levelnya itu hitam, pink, hijau, putih. Putih. Terakhir mori. Terakhir mori, nggak ada warna. Nggak ada warnanya. Oh. Putih. Ini saya masih belum jelas, tapi kawan-kawan pencak silat pasti paham lah maksudnya masalahnya. Nah, dari proses dari hitam menjadi pink berapa lama? Hitam menjadi pink itu sekitar 1 tahun. 1 tahun lagi. 1 tahun. Dari pink ke hijau berapa lama? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Dari hijau ke hitam berapa lama? Ke putih Ke berapa putih. lama? Itu tinggal orangnya kalau itu. Oh, disuruh bikin skripsi dulu gitu kan? Kalau itu kan masa kuliah. Ya. Kirain kau suruh nulis karya ilmiah dulu kan, penting nggak ya? Enggak, kalau itu mungkin tinggal orangnya masing-masing. Kalau ingatannya bagus dan mentalnya bagus, bisa dinaikkan 6 bulanan lah. Ujiannya di tempat perguruan itu atau ada ini harus di kabupaten, ini harus di provinsi enggak? Enggak. Yang penting siapa yang uji gitu ya? Iya. Pelatih. Ujiannya di kuburan. Mas serius? Serius. Itu level mana? Ambil sabuknya di kuburan. Ambil sabuknya atau ujiannya? Ujian kan ambil sabuk itu. Oh, ujian sabuk ambil Iya. sabuk itu di kuburan. Iya, di kuburan. Jam berapa itu? Jam 1 malam? Pengalaman saya itu waktu ngambil sabuk hijau. Itu jam 1:30 di Tengah kuburan. tengah malam Jumat lagi ya? Iya. Itu malam nggak tahu. Tapi lupa. semuanya seperti itu tradisinya Iya, atau tradisinya kadang-kadang seperti itu. Oh, tapi nggak masalah ya. Nanti sahabat semua jadi takut loh. Enggak ya? Janganlah. Nggak ada, harusnya nggak takut lah. Yang namanya mental gitu. Tantangan. Nah, itu jadi sekarang sabuknya putih. Alhamdulillah, saya mori. Oh, mori, nggak berwarna. Enggak memang. Jadi bebas ya. Bebas. Mori kan memang putih. Mori itu putih. Buat kain kafan, kain kafan. Oh, itu kan kapan itu? Mori itu kain kafan. Oh, kain yang itu. Iya, tahu. Oke. Nah, mulai kejuaraan sejak kapan? Saya punya foto Iya. dokumentasinya Mas Soleh. Wah, Saya jangan lihat. harus lihat. Kita lihat dulu nih. Ini ada satu yang, nah ini pas kapan ini? Ini kalau di sini tahunnya 2020. Iya. Tapi sebelum itu sudah ada pernah ikut kejuaraan sebelumnya, Mas. Alhamdulillah tak pernah. Nah, kalau ini pas momen kapan ini? Ini momen waktu penghargaan sebagai atlet terbaik di Kabupaten Tuban. Oh, dikasih oleh siapa? Ini Ketua KONI Tuban, Pak Mirza. Oh, di atlet terbaik. Alhamdulillah atlet terbaik. Atlet seluruh olahraga atau pencak silat? Pencaksilat. Oh, terbaik Kabupaten Tuban. Ini tahun 2020. 20 baru dikasih penghargaan. Lambat guys. Lambat. Tapi sebelumnya berarti sudah banyak penghargaan ya. Alhamdulillah. Udah ikut-ikut turnamen apa aja waktu itu? Itu ini Nah, saya masih ada nih. Saya masih ada fotonya. Iya. Nah, saya nggak tahu nih. Kalau yang ini pas kapan? oh kalau ini Oh. kok dapat aja Mas Adi? Dapat saya. Saya ini punya banyak channel. Gitu. Nah kalau ini di Jawa Timur. Oh, ini tingkat provinsi. Iya provinsi. Jawa Timur apa ini eventnya? Turnamen kejuaraan pencaksilat se-Jawa Timur. Iya di Jawa Timur. Juara berapa ini, Mas? Ini alhamdulillah juara 1 dan dapat peserta terbaik di Jawa Timur. Wih. Sudah ada juara 1 terus pencaksilat terbaik di Jawa Timur. Iya. Wow. Ini tahun berapa nih kurang lebih? Ini kayaknya masih muda sekali. Kayaknya tahun Ini tahun 90 ya? 18. Enggak. Bukan ya? 18. Tahun 2018. 18. Wow, tahun 2018 mewakili Kabupaten Tuban. Iya mau ke Tuban. Dan juara 1 lalu juga Iya. peserta terbaik. Iya. Oh, Alhamdulillah. mantap ya. Nih ada lagi satu lagi. Nah ini pas kapan ini? Ini kemarin 2021. 2021 Iya. eventnya kejuaraan apa? Daerah nih bahasa Daerah. Daerah. Ini IPSI. IPSI apa bedanya? IPSI itu seluruh perguruan. Kalau ini internal. Oh internal. Kalau ini seluruh perguruan. Seluruh perguruan. Jadi saingannya lebih banyak lagi dong ya. Iya. Tapi tingkat provinsi Jawa Timur. Iya. Peringkat berapa nih waktu itu? Alhamdulillah ini peringkat 1. Wih, di tengah ya berarti. Tengah. Oh peringkat 1 juga. Iya, alhamdulillah. Ada nggak yang juara 3 gitu ada nggak sih? Ada ya. Ada lah. Oh, ada. Tapi kalau juara 3 enggak sih. Hitung-hitung juara 2 kalau saya. Juara 2 malah. Oh, tetap masuk final ya. Iya, Oh, iya. tetap masuk final. Kita lihat saya masih punya. Nah ini kayak tapi ini di satu juga ini ya. Iya, satu. Ini kejuaraan Iya, nasional pencak silat apa ini? Ini kejurnas seperti jadi kejurnas
mahasiswa. Oh, tingkat nasional. Iya, Oh, nasional. tetap ini antar mahasiswa se-Indonesia. Iya. Diadakan di mana nih, Mas? Ini di Solo. Oh, tuan rumah Solo waktu Solo. itu juara 1, juara 2-nya masih kan nggak dari mana nih? Ini dari Jakarta. Oh, Jakarta. Juara 3-nya 3 dan 4 ya. Ini Semarang. Hmm. Ini Semarang. Ini kalau nggak salah Jakarta juga. Gak ada yang orang Sumatera gitu yang menang ya, tapi Nggak ada. silat jarang sih ya. Padahal silat tuh ada juga, tapi Iya. kayak Sumatera Barat. Ada Sumatera, cuman waktu itu gugur. Kalah mental. Tapi nggak apa-apa, kalau ke Sumatera harus bangkit ya, harus segera. Ini luar biasa. Saya masih ada satu lagi kalau nggak salah. Nah ini Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-16 di Jakarta tahun 2019. Iya. Tapi komposisinya bukan satu itu ya? Enggak, ini 2. Oh, tapi nggak apa-apa. Kita mengharumkan nama Jawa Timur ini ya. Iya, Jawa Mewakili Timur. Jawa Timur di Jakarta tahun 2019. Waktu itu kenapa juara 2, Mas? Kenapa bukan juara 1? Mungkin rezeki juga kan ya. Udah capek juara 1 kali ya? Enggak ya? Capek bosen lah juara 1. Enggak ya. Nah, terus waktu itu ada mungkin pasti evaluasi ya. Ada kendala di mana gitu, ada masalahnya apa gitu enggak ya? Mungkin evaluasinya itu fisik saya, mungkin stamina. Stamina, terus istirahatnya juga belum teratur kan itu waktu Oke. pertandingan. Nah waktu final itu untuk nilai poin itu kejar-kejaran, jadi Oh, dia pakai poin gitu ya? pakai mekanismenya poin. ya? Jadi kalau di pencak silat itu kalau mukul nilainya 1, Oh, kalau mukul 1. atau kalau nendang jelas nilainya 2. nendang terus aja kalau gitu ya. Wow. Terus yang 3 ada nggak? Yang 3 ada guntingan. Apa? Guntingan. Gunting. Mau gunting terus gitu boleh. Gunting. Oh, mau gunting gitu ya. Terus yang ada lagi yang bantingan. Bantingan Itu malah yang paling banyak nilainya 1+3. Sudah dapat 3, dapat 1 lagi, Iya. jadi 4 gitu ya. Oh, jadi waktu itu kejar-kejaran nilai. Kejaran nilai. Selisihnya tipis atau gimana waktu itu? Tipis banget. Tipis Kan banget. waktu itu 16-17, 3-2 banyak kalah saya. Oke, jadi tahun 2019, akhirnya tahun 2020 dikasih penghargaan tadi ya oleh KONI ya. Ini Ketua KONI Pak Ketua Riza. KONI Kabupaten Tuban atas banyaknya prestasi yang sudah minta lihat ya. Nah, yang ini ya. Iya. Atas prestasi itu banyak sudah mengharumkan nama. Ternyata bukan hanya Tuban ya, tapi juga Jawa Timur gitu ya. Alhamdulillah. Tapi belum mewakili Indonesia gitu Mas ya. Nah kemarin yang pertandingan di Solo, Ya, Nah, yang yang ini ya, yang ini ya. yang di Solo ini kan kalau juara 1 itu mewakili pertandingan di Belgia. Oh, harusnya. Harusnya cuman Hmm, kan Covid. enggak, Bukan, kan harusnya bukan versi Covid. 18. Oh, di 18 ya, di 18. Tapi pas kapan itu? Pas waktu itu mungkin kan nggak tahu ya namanya, kan harus berpikir positif terus. Oke. Kalau di pengurusan saya nggak tahu juga Ada alasan apa gitu kenapa masalah ya. gitu. Ya. Tapi di persyaratannya kalau misalkan yang juara 1 ini mewakili di Belgia, Ke cuma Belgia. pas Oke. saya nggak dipanggil ya Tapi tetap ada yang berangkat. berangkat. Oh, siapa yang berangkat? Ya, yang juara 1 ini semua, tapi itu pilihan kalau saya sih. Oh, ada pilihannya gitu. Dan Kan seharusnya yang juara 1 yang berangkat. ada faktor tertentu juga mungkin ya. Iya. Tapi nggak usah kita bahas di sini ya. Tapi kita berpikir positif ya. Positif. Mungkin ada baiknya memang Iya. seperti itu. Siapa tahu ya kalau Mas Soleh berangkat mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi banyak hal positif. Ya, lebih baik mungkin tidak berangkat pada saat itu. Gitu. Nah, Mas Soleh, banyak prestasi Mas Soleh sebenarnya yang sudah diraih. Namun selain ini, saya dapat kabar ya, dapat info-info pada saat kuliah Mas Soleh pernah menang ini. Jadi ternyata tidak hanya aktif di pencak silat saja nih sahabat tembikar ya Mas Soleh ini, tapi juga ada Duta Pemuda Putra. Apa ini? Apa ini Mas? Duta Pemuda Kabupaten Tuban. Event apa ini? Nah ini waktu tahun 2020 waktu Covid kan. Oh, pas kopi ya, ini pakai Iya. face shield ya. Waktu Covid, nah Kabupaten Tuban itu mengadakan lomba untuk mencari pemuda-pemuda yang kreatif. Nah waktu itu saya iseng-iseng daftar, iseng-iseng daftar, malah menang. Menang ya? Iya. Ini Juara tingkat 3. Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban. Waktu itu eventnya berarti yang dinilai adalah prestasi, keaktifan gitu ya. Jadi waktu kuliah Mas Soleh ngambil jurusan olahraga, aktif di mana aja Mas waktu itu? Alhamdulillah waktu kuliah saya aktif, saya juga asdos. Oh, dosen juga. Asdos, Oh, iya. iyalah orang
ini ya, jago olahraganya, jago sekali ya. Asdos, terus saya melatih nge-gym. Nge-gym, habis itu saya juga ikut di penelitian diabetes sama asdos saya, sama bujang saya. Habis itu saya juga mengikuti penelitian KONI Kabupaten Malang sama Batu untuk persiapan Poprov itu. Waktu itu ya. Iya. Wow, luar biasa. Mas Soleh, nanti apa ya? Sebenarnya banyak hal yang pengen saya kupas lagi tentang Mas Soleh. Siap. Tapi untuk sesi ini kayaknya cukup sini dulu ya, sahabat ya. Nanti kita mungkin sesi yang lain kita akan kupas juga, karena ternyata Mas Soleh ini juga punya channel YouTube ya. Channel YouTube namanya apa? Indonesia Pinggiran. Indonesia Pinggiran. Wah, kalau dari namanya kayaknya menarik ya, sahabat semua ya. Indonesia Pinggiran kayak mengupas-ngupas tentang Indonesia tapi bagian pinggir-pinggirnya gitu ya. Pokoknya pasti banyak. Nanti silakan dicari di YouTube ya, channelnya Mas Soleh, Indonesia Pinggiran. Ini bisa, mungkin banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui di tempat daerah kita, bisa kita tahu dari apa yang Mas Soleh kupas gitu ya di channel tersebut, Indonesia Pinggiran. Nanti searching aja. Nah, kita tiba di penghujung sesi nih Mas Soleh. Mungkin Mas Soleh punya pesan untuk para sahabat semua yang ingin menggeluti bela diri. Saya satu pertanyaan kalau dari saya ya, kalau usia-usia kayak saya ini masih bisa nggak ya ikut bela diri? Apa sudah terlambat gitu? Apa harus memang dari kecil gitu ya Mas Soleh? Ada ini nggak, pengalaman nggak? Gimana Mas? Enggak sih, kalau menurut saya terlambat, karena terlambat pun nggak ada. Oke. Untuk belajar pencaksilat kan nggak harus bisa pencaksilat, tapi kan sambil sehat aja. Yang penting sehatnya. Yang penting sehat. Karena olahraga itu kan, bela diri itu yang penting kan kita dapatkan Iya. kesehatan gitu. Kebugaran. Kebugaran. Nah, ada tips nggak bagi, terutama bagi yang mau ikutan bela diri, apa kira-kira yang harus dia tanamkan di dalam dirinya, terus persiapannya seperti apa, terus bagaimana biar bisa konsisten? Karena saya yakin banyak sekali mencoba. Saya dulu ikutan juga nih Mas, bela diri, tapi ya itu dia. Saya ikut Kempo dulu. Kempo. Sampai sabuk coklat selesai gitu ya. Enggak, ya memang waktu itu mulainya sudah telat juga sih, udah gede, udah besar gitu ya. Nah, kayak tidak ada, kurang motivasi. Nah, mungkin Mas Soleh bisa ngasih tips-tipsnya bagaimana agar tidak berhenti di jalan, tapi tetap semangat gitu ya. Untuk ya, karena kan niatnya untuk sehat tadi. Mungkin silakan Mas. Nah, berbagi. untuk saya berbagi tips ya. Pertama itu, yang pertama niatnya dulu. Jadi kita niat belajar itu benar-benar enggak atau cuma main-main. Nah, pertama niat. Yang kedua, kita kan sekarang banyak handphone atau media sosial terkait tentang pencaksilat atau bela diri lainnya lah intinya. Nah, itu cari yang pelatih yang profesional, cari tempat klub-klub bela diri yang profesional. Nah, di situ ketika sudah dapat, niatnya sudah bagus, tempat latihannya bagus, habis itu tinggal kita minta doa atau minta dukungan sama orang tua. Ya itu cuma tipsnya 3. Jadi seperti itu ya. Pokoknya pertama pasti niat dulu ya. Niatnya harus benar-benar ikhlas, tulus. Memang katanya kayak benar-benar ingin berlatih, dan juga ya kalau sudah dari sananya sudah benar, harusnya kedepannya sudah benar juga. Sip. Sahabat semua, bagi yang mungkin penasaran ingin tahu lebih jauh tentang bela diri pencaksilat, nanti bisa kontak Mas Soleh ya. Nanti kita lihatin di sini Instagramnya juga ada ya. Instagramnya ada, YouTube-nya juga ada. Jadi nanti silakan di subscribe juga. Nanti kontak langsung Japri yang bersangkutan. Siapa tahu ingin tahu tentang pencaksilat atau tentang fitness juga. Tentang sehat ini, jadi bisa dikasih tahu tips-tipsnya gitu ya, bagaimana fitness dan sebagainya. Oke. Terima kasih banyak Mas Soleh sudah hadir di Tembikar. Sukses selalu dengan kegiatannya. Mudah-mudahan makin banyak prestasinya, terutama di bidang pencaksilat ya, dan mengharumkan nama daerah, bahkan sampai nama nasional. Mudah-mudahan, amin. Amin, amin. Makasih sahabat Tembikar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam Tembikar. Temu, bincang, dan karir. Gila enggak? Seperti itu guys. Nah, untuk teman-teman, dukung terus di channel Indonesia Pinggiran. Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe dan share yang banyak-banyak ya, biar saya semakin semangat lagi. Oke. Nah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.